Assalamualaikum Iza. Waalaikumsalam Mbak Kiki. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kayaknya kita udah lama ya nggak ngobrol, biasanya ketemu di radio. Sekarang denger-dengar Iza itu udah jadi mahasiswa. Jadi udah kuliah ya. Iya. Gimana itu perasaannya? Atau mungkin ada perbedaannya dari yang dulunya masih dikatakan siswa, terus sekarang udah jadi mahasiswa. Itu biasanya ada perbedaannya loh Iza. Kalau dulu waktu masih jadi santri ya, Oh iya, santri ya Iza. itu kan mungkin apa-apa lebih diarahin gitu, semuanya masih diatur lah sama pondok, kegiatan-kegiatannya harus gini dari pagi sampai tidur gitu. Kalau jadi mahasiswa itu ya yang diatur hanya kegiatan belajarnya aja, yang lainnya kesehariannya itu tergantung dari kita sendiri mau ngaturnya kayak gimana. Jadi mungkin ya awal-awal itu masih butuh adaptasi gitu, Mbak. Soalnya dulu tuh kalau waktu jadi santri itu lebih tertata gitu ya. Iya, dari bangun pagi sampai mau tidur gitu ya kegiatannya Ya, ya. Kalau sekarang kan Iza di sana ngekos atau ada asrama? kalau sekarang itu di asrama. Oh, di asrama gitu ya. Nah, pastinya kan jadi agak ini sih, ada perbedaannya gitu ya. Yang biasanya tertata, terus sekarang harus menata sendiri. Tapi Iza udah terbiasa kan dengan pola kegiatan yang sehari-harinya itu, selain yang dari belajarnya. Sudah. Jadi misalkan dari ya bangun paginya ya udah habis sholat mungkin terus membersihkan tempat tidur kayak gitu sehariannya udah terbiasa ya. Sudah. Udah ini apa udah kebawa gitu ya kebiasaan dari jadi santri dulu. Ya soalnya kan juga di rumah itu dibiasain sama mama itu harus disiplin, harus meskipun misal libur itu tuh nggak boleh mandi siang gitu, harus tetap pagi itu ya maksimal jam 7 harus sudah mandi gitu. Terus Oh iya. semua nyiapin itu juga harus beres dulu baru ngerjain yang lain gitu. Iya ya. Jadi emang sebenarnya kalau kita udah kebiasaan gitu pasti jadi ya udah jadi habit gitu ya Iza. Nah, kalau untuk menjadi seorang mahasiswa kedokteran tuh gimana? Ada kesulitan nggak sih? Kalau ya, mahasiswa kedokteran yang emang beda sama jurusan yang lain. Jadi materinya itu banyak sekali dan juga waktu kuliahnya kan juga lebih panjang daripada yang lain. Kalau yang lain yang saya lihat itu eh, misal dalam seminggu itu adalah kosongnya gitu. Kalau misalnya saya itu biasanya Sabtu itu juga kadang masuk gitu. Oh gitu. Jadi full banget ya? Ya jadi full banget, terus kadang dari pagi kayak jam 6.45 sampai nanti sore mau maghrib gitu baru selesai gitu. Ah. Jadi kalau yang lainnya mungkin lebih santai ya, kayak apa siang baru masuk gitu, apa kadang ada lah pagi masuk tapi cuma sampai jam berapa Iya, disuruh. terus siangnya nggak ada gitu Iya. ya, atau dosennya yang nggak ada itu lebih seneng gitu ya, pasti yang dicari ya. Ternyata mahasiswa pun gitu ya, yang dicari kalau dosennya nggak masuk gitu ya. Kalau Iza sendiri gimana? Iya sih seneng kalau misalnya bukan nggak masuk sih, soalnya kalau nggak masuk nanti pasti itu diganti jadwal kan. Wah, ini schedule Oh, itu juga iya bikin kesel kan. Jadi biasa mending misal nggak masuk diganti online gitu, mungkin lebih santai sih. oh lebih santai. Iya ya, kalau misalkan libur ataupun juga nggak masuk dosennya itu malah jadi kayak nambahin tugas. Biasanya kan ada tugas Iya. gitu ya Iza ya. Nah itu Iza gimana itu? Biasa materi-materi yang dulu di pondok pesantren gitu kan berbeda gitu ya dengan fakultas kedokteran ini. Iza sendiri menangkap materi-materi itu gimana? Kalau memang materinya itu sebenarnya itu bukan yang sulit juga kalau menurut saya, cuman banyak dan harus selesai dalam waktu yang singkat gitu kan. Kalau sekarang mungkin sistemnya yang fakultas kedokteran sekarang itu beda sama yang tahun dulu gitu, Mbak.
Kok yang sekarang itu kan dia sistemnya itu modul. Jadi misal kayak modulnya tentang sel jaringan, yaitu dibahas semua sel jaringan. Kalau dulu kan mungkin kayak anatominya dulu diselesaiin, terus histologinya dulu. Kalau sekarang ini jadi kayak semua dicampur jadi satu gitu. Jadi gitu. kayak per topik gitu gantinya itu. Jadi kalau di kurikulumnya SD, SMP, SMA itu kayak tematik ya dulu ya, kurikulumnya Ya, yang tematik. sekarang kayak tematik gitu. Heeh. Oke, jadi satu apa ya istilahnya itu kayak satu Satu tema buku, tapi ya. ada banyak Ada banyak materi. materi gitu Iya. ya. Oh, sekarang tuh seperti Iya, itu kan sistemnya. sama-sama ngikutin SD, SMP, SMA. Oh iya iya iya, itu sebenarnya lebih gampang apa lebih susah sih sebenarnya kalau yang kayak tematik itu? Kalau yang kayak tematik itu ya ada kelebihan kekurangannya. Kalau mungkin jadi kayak oh habis bahas ini ganti lagi ini gitu, jadi kayak oh banyak banget gitu, tapi kan sebenarnya jadi lebih nyambung gitu daripada kalau misalnya kayak semua misal dibahas dulu satu doang gitu kan nanti lupa lagi gitu. Oh iya iya iya, itu kekurangan dan kelebihannya gitu ya. Tapi kalau Iza sendiri memang nggak pernah yang namanya kayak ngulang mata kuliah gitu, karena kan yang saya bayangkan kalau kuliah kedokteran ini kan ya susah seperti tadi Iza cerita itu materinya banyak gitu harus selesai gitu gimana? Kalau soal nangkepnya itu ya saya sendiri juga susah mungkin ya, kayak soalnya banyak sekali, misalnya kayak dikasih slide dari dosen itu slide-nya tuh bisa sampai 90 slide sendiri gitu. Iya. Itu emang banyak banget kan, terus ujiannya juga 2 minggu sekali itu ujian. Terus juga masih ada ujian dari laboratorium sendiri, kayak laboratorium anatomi ngajain ujian, terus kayak patologi klinik ada ujian gitu. Jadi emang ujiannya banyak. Cuman kalau misalnya ya Kak, menurut saya selama emang niat terus habis itu sungguh-sungguh gitu, mau sesulit apapun itu pasti bisa. Pasti bisa. Ya apa nggak harus kayak harus pinter banget nggak gitu juga gitu, kayak punya rasa tanggung jawab, terus terima kasih juga sama orang tua gitu, itu jadi motivasi gitu lah. Oh, oke oke. Jadi Iza nggak pernah yang namanya ngulang mata kuliah gitu ya? Iya. Sebenarnya materi-materi itu pun juga kan banyak hafalan ya. Iya. Nah, Iza sendiri kan dulu di pondokan juga kan pasti banyak hafalan juga. Jadi udah terbiasa gitu ya Oh Iza. ya, emang hafalan Al-Quran itu pengaruhnya besar sekali. Itu mempermudah apa kalau udah biasa menghafal Al-Quran, menghafal yang lain itu lebih mudah gitu, lebih cepat masuknya. Terus kalau misal kita dari keseharian selalu mengutamakan Allah, itu tuh sama Allah pasti dibantu lah gitu. Wah, Masya Allah. Jadi memang itu ya manfaatnya ya kalau kita dari santri gitu karena terbiasa untuk menghafal terus akhirnya mau masuk ke materi apa aja gitu kayaknya bisa gitu ya. Oke, nanti untuk kegiatan-kegiatan Iza sehari-harinya di sana mulai dari di asrama gitu kita lanjutin di part 2 ya. Iya. Oke, kita lanjut di part 2.